Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi bagaimana membuat latihan-latihan atau bagaimana melatih diri di Excel, mulai dari yang sederhana ya. Ini hanya untuk pemula ya, diabaikan saja untuk yang sudah pro. Kali ini kita akan membuat yang seperti di layar ini. Eh, Kita mulai saja dari pengenalan selnya ya. Oke, saya menggunakan Excel 2010 ya, Office 2010. Jadi ada beberapa yang kita kenal istilah di Excel. Yang pertama itu yaitu sel. Jadi sel itu kan ruangan kecil, kalau di biologi itu ruangan kecil. Nah, di sini ada kolom yang ke kanan dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah ditandai dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini namanya row atau baris. Jadi sel itu sendiri adalah pertemuan antara kolom, misalnya ini kolom D ya, dengan baris kelima, sehingga di sini tertulis D5 ya. Ya, seperti ini, D5. Itu namanya sel. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik di sini, maka yang menjadi nama selnya adalah E. Ini E ya. Ini tempat pertemuan antara E dengan baris ke-8, namanya sel E8. Nah, kalau misalnya kita menggabungkan satu sel dengan sel yang lainnya, itu dinamakan dengan rank. Ya, rank. Bagaimana cara membuat penamaan rank? Kita blok saja dari sini, kemudian kita membuat penamaan di sini, misalnya rank. Nah, jadi kalau misalnya membuat dua suku kata atau dua kata, maka tidak boleh menggunakan spasi, dihubungkan dengan tanda ini rank 1 misalnya. Nah, itu baru bisa. Akan tapi jika kita menggunakan tanda spasi rank 1, maka tidak akan masuk. Nah, ini nggak bisa masuk karena kita menggunakan spasi tidak terbaca. Kemudian nama rank ini bisa kita edit atau kita lihat di formula name manager. Nah, di sini jika kita klik di reverse to-nya, maka ini tertandai ya. Jika kita tambah menjadi ini 8 misalnya, ini kita tambah dengan angka 8 ini kita tambah jadi 12 misalnya, maka dia akan menandai sampai sel F12. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai saja dari awal. Kita akan membuat tabel yang seperti ini ya. Kita menulis dari tabel A1, sel A1. Sel A1. Apa ini? Data karyawan, huruf besar ya. Data karyawan. Kemudian di sel A2 PT Sejahtera Santosa. PT Sejahtera Santosa. Kemudian kita ke A4, nomor NIK, yang ke kanan lagi, nama, jenis kelamin, nama, jenis kelamin. Saya agak lambat ngetik ya. Kemudian pendidikan terakhir, dan lanjut ke gaji pokok. Oke. Kemudian kita atur lebar barisnya, lebar kolom ya, lebar kolom, karena kanan itu kolom,
Kalau ke bawah itu baris, kita bisa klik juga di sini, klik double. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa turun, kelaminnya bisa turun ke sini? Sekarang kita bahas ya. Kemudian kita maunya turun, jenis ada di atas, kelaminnya ada di bawah ya. Nah, kita pakai rata ya, perataan ya. Kemudian wrap text. Nah, ini bedanya. Nah, ini kita bisa perlebar di sini. Perbesar. Nah, kita menggunakan center dan ini juga middle of legend. Nah, begini. Itu caranya ya. Jadi bedanya kalau misalnya wrap textnya kita klik atau kita nonaktifkan, maka seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan wrap text, maka seperti ini. Begitu juga yang di sini ya. Kita klik saja. Pendidikan terakhirnya bisa kita perkecil supaya terakhir di bawah. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke ini. 1 2 3 4 5 ya. Kita tidak perlu ngetik dari 1 sampai 5. Kita hanya perlu 1 dan 2. Kita blok dari sini. Ya, blok. Nah, kemudian kita arahkan pointernya. Nah, pointernya diarahkan ke sini. Di pojok yang di sini. Ya, yang di pojok sini. Itu bedanya ya. Kalau ini tanda plusnya besar, ini plusnya kecil. Sampai 5. Dan seterusnya ya, bisa sampai 14 dan sebaliknya. Kita mau butuhnya sampai 5. Kita pertengah saja. Kemudian nicknya kita karang-karang ya, 1 2 3 4 5. Ini kita copy aja ke bawah supaya beda ya, ada 6-nya di sini supaya lebih unik. Nah, gitu ya, supaya beda antara 1 2 3 4 5-nya. Kemudian nama di sini Kansa Fadilah. Kansa Fadilah. Nah, kemudian kita double klik aja di sini supaya mengikuti ya. Kemudian Haidar Al-Ghifari. Haidar Al-Ghifari ya. Kemudian berikutnya Sulistia Rahayu. Sekali lagi ya, ini bukan buat yang pro ya, tapi yang pemula ya. Benar-benar pemula. Gada Prastyo. Karena saya juga pemula, tapi saya ingin berbagi juga. Srikandi Puji Lestari. Puji Lestari. Oke. Karena ini tidak muat di satu kolom, kita klik double. Nah, oke. Jenis kelamin wanita, pria, wanita. Tapi biasanya kita menggunakan P ya, perempuan. L, ini P, ini L, ini P ya. Kita pertengah. Nah, pendidikan terakhir S2, S3, S1, S2, S3, S1, kemudian D3, D2, D3, D2. Kita lihat lagi gaji pokoknya 2 juta, 2.500.000, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi dalam penulisan di Excel itu enggak harus dan enggak boleh menggunakan tanda titik ya, karena dianggap koma, maka hilang nolnya. 2 juta, 2.500.000. Jadi kalau mau ada koma nanti ada titik, gimana caranya nanti kita ya atur ya. Ya sebentar lagi. 1.500.000, 1 juta, 1 juta, 2 juta. Nah, seharusnya beda ya antara S2 dengan S3 gajinya dengan D2. Berapa ya D2 nya sini? 750 dah.
750. Nah, supaya beda ya. Nah, gimana caranya supaya ada titik di sini ya, seperti yang kita tahu bahwa 2 juta ada 2 titik, kemudian ada nolnya 3 titik gitu. Nah, kita klik di sini. Yang bagian sini. Ya, yang ini ya. Yang ada ya. Klik. Nah, kemudian ada 0 titik apa? Koma, ada 0 di belakang koma. Jadi kita hilangkan menggunakan yang ini. Ini ya, yang sedang aktif. Yang ini. Kita hilangkan. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ada RP-nya di sini, kita atur di sini. Nah, ini kan menggunakan dolar. Jadi kita tambah lagi di sini di more accounting format. Nah, oke, more accounting format kita rubah jadi RP ya. Kita pilih di sini di drop down. Kita pilih Indonesia. CHI. Mana ya Indonesia ya? Bentar. Pelan-pelan. RP dia bilang, RP Indonesia. Sabar dulu ya. Oke. Mana ya? Nah, sudah R nih. Nah, RP Indonesia ya. Nih, RP Indonesia. Desimalnya kita hapus ya. Kita jadikan 0 supaya tidak ada 0 di belakang koma. Oke. Nah, seperti ini ya cara pengaturannya supaya jadi RP. Ini kita atur ke tengah. Oke, ini juga kita atur di tengah supaya ini biarkan di rata kiri ya. Kemudian kita buat tabelnya. Oke, kita sini ya, sini. Ya. Ini kita ambil yang all border. Oke, setelah ini apa yang diinginkan di sini? Nah, sudah sampai di sini. Oh, ini data karyawan ini ada di tengah kan, ini bagian yang sini, coba diperhatikan. Bagian yang di sini kan ada garis, sebenarnya garis lurus ke sini. Ini hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkan garis-garis tersebut? Kita namanya pengaturannya di sini. Kita blok dari A sampai F. Kemudian kita merge and center, klik. Kemudian sama, klik. Nah, saya ulang. Kalau misalnya ini kita bold, kita pertebal, kemudian kita tambah besar hurufnya sampai 16, dan kita inginkan formatnya antara data karyawan dengan PT Sejahtera ini sama, maka kita klik format Finder, kita klik, kemudian kita lepaskan di sini. Nah, seperti itu. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan tahap pertama. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat.